Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap stay at home aja, agar bumi lekas sembuh dan kita akan cepat kembali bertemu. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perhitungan Besarnya Upah dan Gaji, Keadilan dan Kelayakan dalam Pemberi Kompensasi, yang mana terdiri dari saya sendiri, Wardatul Karimah, dengan NIM D03218112, dan kemudian ada saudara Imam Nawawi dengan NIM D03217019. Kemudian yang terakhir ada saudara Muhammad Iqbal dengan NIM D73218057, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hanafi Muslim MPD. Baik, untuk mengetahui bagaimana pembahasannya, yuk langsung disimak aja bagaimana videonya. Check this video. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian kompensasi dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upah dan kompensasi. Langsung saja ke pembahasan tentang pengertian kompensasi. Di sini kami menemukan 3 tokoh yang mendefinisikan tentang kompensasi. Nah, yang pertama ini kami temukan dari tokoh yang bernama Handoko, yang menyatakan bahwa kompensasi ini adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kemudian yang kedua kita menemukan dari tokoh yang bernama Dessler, dan menyatakan bahwasanya kompensasi ini adalah semua pembayaran atau imbalan yang diberikan pada karyawan dan timbul dari hubungan pekerjaan. Dan kemudian yang ketiga yaitu dari tokoh yang bernama Hartati, yang menyatakan bahwasanya kompensasi ini adalah sebuah pemberian balas jasa, baik langsung berupa uang atau finansial maupun tidak langsung berupa penghargaan. Nah, berbicara tentang kompensasi di sini tuh dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kompensasi finansial, dan yang kedua yaitu kompensasi non finansial. Nah, untuk kompensasi finansial ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung. Nah, kompensasi secara langsung ini ada beberapa macam bentuk, seperti contohnya yaitu gaji atau upah, kemudian bonus, dan kemudian intensif. Dan untuk yang secara tidak langsung ini berupa asuransi, kemudian waktu cuti, terus kemudian jaminan kesehatan atau BPJS, dan kemudian berupa fasilitas yang diberikan pada karyawan. Nah, itu tadi tentang kompensasi finansial. Nah, bagaimana untuk yang non finansial? Nah, untuk yang non finansial ini biasanya berupa tentang kepuasan akan seorang pekerja dengan pekerjaan tersebut. Jadi ketika seseorang itu merasa nyaman dengan pekerjaannya dan dia merasa tertarik dan bertanggung jawab akan pekerjaannya, berarti mereka sudah mulai mendapatkan yang namanya kompensasi non finansial. Juga berupa jenjang karir. Jadi di sana mereka mempunyai tujuan yang jelas dan semangat yang tinggi karena adanya jenjang karir ini. Kemudian juga berupa lingkungan yang aman dan psikologis serta fisiknya juga aman gitu loh. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan lingkungan yang aman serta psikologis dan fisik yang aman? Ini yang dimaksudkan dengan kebijakan yang ada dalam perusahaan itu adil sama rata gitu, tidak membandingkan antara satu dan yang lainnya. Kemudian juga memiliki supervisi yang kompeten, jadi agar karyawannya itu memiliki skill yang lebih baik lagi, harusnya perusahaan juga harus menyediakan fasilitas tentang supervisi yang kompeten. Kemudian juga dengan adanya rekan kerja yang baik, nah itu juga merupakan kompensasi non finansial. Jadi dengan adanya teman-teman kerja yang baik, kita juga bisa nyaman di dalam pekerjaan tersebut. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian kompensasi dan upah adalah segala sesuatu yang diterima oleh para karyawan sebagai bentuk imbalan dari apa yang telah mereka lakukan, baik secara finansial ataupun non finansial.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akan kompensasi. Nah, apa saja sih yang dapat mempengaruhi kompensasi ini? Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang dimaksud penawaran ini adalah sebuah perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja, dan kemudian permintaan tenaga kerja ini seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, apabila penawarannya ini sangat banyak dan yang mencari pekerjaan ini sedikit, biasanya kompensasinya relatif sedikit. Dan kemudian sebaliknya, apabila penawarannya ini sedikit dan yang mencari ini banyak, biasanya kompensasinya relatif besar. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah kemampuan dan kesediaan perusahaan. Jadi semakin baik perusahaan tersebut, maka kompensasinya pun akan lebih tinggi. Seperti itu. Dan kemudian yang ketiga yaitu adalah organisasi atau serikat karyawan yang dapat dipercaya. Jadi biasanya apabila organisasi karyawan itu dapat dipercaya, maka kompensasinya pun akan lebih tinggi. Dan kemudian yang keempat yaitu produktivitas kerja. Jadi semakin produktif seorang karyawan tersebut, maka semakin tinggi pula kompensasi yang akan dia dapat. Kemudian yang kelima yaitu pemerintah dan UU Kepres. Sudah kita tahu bersama ya bahwa kompensasi ini juga diatur dalam sebuah undang-undang, dikarenakan agar sebuah perusahaan itu tidak sewenang-wenangnya kepada seorang karyawan. Jadi sebagai kebijakan pemerintah, maka pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kompensasi. Nah, biasanya ini tergantung daerahnya. Apabila daily need dalam daerah tersebut relatif tinggi, biasanya kompensasinya pun juga lebih tinggi juga. Kemudian keenam yaitu posisi jabatan. Maka semakin tinggi posisi jabatan seseorang tersebut, maka semakin tinggi pula kompensasi yang akan mereka dapat. Dan kemudian selanjutnya yaitu pendidikan dan pengalaman seorang karyawan tersebut. Jadi ketika seorang karyawan tersebut memiliki pendidikan dan pengalaman yang lebih banyak, tentunya akan berpengaruh pada kompensasi mereka. Karena dengan karyawan yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang baik, dia pastinya akan lebih cekatan dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kondisi perekonomian nasional. Jadi perekonomian yang ada dalam sebuah negara juga berpengaruh pada kompensasi karyawannya. Seperti pandemi COVID ini sangat berpengaruh sekali pada perekonomian nasional dan mengakibatkan banyaknya PHK, pengangguran, dan juga pengurangan kompensasi yang ada. Nah, itulah tentang faktor-faktor dan pengertian kompensasi dan upah. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi dan tujuan dari kompensasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi dan tujuan pemberian upah dan kompensasi. Secara umum, kompensasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama yaitu memperoleh personalia yang qualified. Dalam penarikan karyawan, biasanya calon pekerja yang memiliki kemampuan yang cakap dalam bekerja akan lebih tertarik pada kompensasi yang lebih tinggi. Maka disinilah peran pengusaha untuk kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk menarik para pelamar tersebut. Selain itu, untuk karyawan yang sudah bekerja, maka kompensasi tinggi akan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Yang kedua, mempertahankan para karyawan yang ada sekarang. Apabila kita menginginkan karyawan baik, kita tidak keluar atau berpindah ke perusahaan lain, maka tingkat kompensasi harus dijaga agar tetap kompetitif. Kemudian nomor 3, menjamin keadilan. Administrasi pengupahan dan penggajian berusaha untuk memenuhi prinsip keadilan. Keadilan atau konsistensi internal dan eksternal sangat penting diperhatikan dalam penentuan tingkat kompensasi.
Selanjutnya nomor 4, menghargai perilaku yang diinginkan. Kompensasi seharusnya mendorong perilaku-perilaku yang diinginkan untuk kemajuan perusahaan, prestasi kerja yang baik, pengalaman, kesetiaan, tanggung jawab baru, dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui rencana kompensasi yang efektif. Kemudian nomor 5, mengendalikan biaya-biaya. Suatu program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusianya pada tingkat yang layak untuk bekerja. Tanpa struktur pengupahan dan penggajian sistematik, organisasi dapat membayar kurang atau lebih kepada para karyawannya. Nomor 6, memenuhi peraturan-peraturan legal. Administrasi kompensasi diharapkan memenuhi batasan-batasan legal negara seperti peraturan undang-undang tentang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sejalan dengan hal tersebut, Martoyo 1994 berpendapat bahwa tujuan kompensasi adalah 1. Pemenuhan kebutuhan ekonomi karyawan atau sebagai jaminan economic security pada karyawan. Kemudian nomor 2, mendorong agar karyawan lebih baik dan lebih giat. Nomor 3, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kemajuan. 4, menunjukkan penghargaan dan perlakuan adil organisasi terhadap karyawannya, atau adanya keseimbangan antara input yang diberikan karyawan terhadap perusahaan dan output atau besarnya imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Dari tujuan-tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa antara tujuan umum dan tujuan menurut Martoyo memiliki kesamaan seperti menceritakan atau menciptakan karyawan yang lebih baik dan menunjukkan perlakuan yang adil. Martoyo juga berpendapat bahwa kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda organisasi atau perusahaan, yaitu 1. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Semakin banyak pegawai yang diberi kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu atau yang diakibatkan oleh kurang efisien dan efektifnya kerja. Dengan demikian, pemberian kompensasi yang dapat menjadikan penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian yang nomor 2, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang dapat menyebabkan gejolak di kalangan karyawan akibat ketidakpuasan. Pada gilirannya, gejolak ketidakpuasan ini akan menimbulkan kerawanan ekonomi. Selanjutnya kita memasuki ke keamanan dan kesehatan karyawan. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja atau bisa disebut dengan K3 merupakan suatu program yang akhir-akhir ini menjadi banyak perhatian organisasi karena dirasakan bahwa sumber daya manusianya adalah modal bagi organisasi. Nah, oleh karena itu, upaya untuk menjadikan karyawannya selamat, sehat, dan aman dalam bekerja telah banyak dipikirkan organisasi sekarang ini. Untuk memenuhi harapan umum tersebut tidaklah mudah. Manajer sumber daya manusia mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah keselamatan, kesehatan, dan keamanan di perusahaannya. Menuntut karyawan untuk bekerja dengan peralatan yang tidak aman atau tidak di tempat kerja dengan adanya bahaya yang tidak bisa dikontrol merupakan praktik kerja yang banyak sekali dipertanyakan, yang pada akhirnya menyebabkan
diterapkannya Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang pertama, kita masuki ke manajemen keselamatan kerja. Manajemen keselamatan kerja ialah menuntut adanya komitmen perusahaan terhadap kondisi kerja yang aman kepada para karyawannya. Akan tetapi, lebih penting lagi adalah bahwa program keselamatan kerja yang didesain dan dikelola dengan baik dapat menyumbangkan dividen melalui pengurangan biaya yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Nah, apa saja program manajemen keselamatan yang efektif biasanya terjadi pada perusahaan? Yang pertama itu ada yang namanya tanggung jawab dan komitmen perusahaan. Terus ada kebijakan dan disiplin keselamatan kerja. Ada komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja, dan ada komite keselamatan kerja. Ada inspeksi penyelidikan kecelakaan kerja dan penelitian. Dan juga ada evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab dan komitmen perusahaan? Tanggung jawab dan komitmen perusahaan ini adalah untuk keselamatan kerja karyawannya yang sangat penting. Inti manajemen keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha-usaha keselamatan kerja yang komprehensif. Usaha ini sebaiknya dikoordinasikan dari tingkat manajemen paling tinggi untuk dilibatkan seluruh anggota perusahaan. Nah, selanjutnya ada kebijakan dan disiplin keselamatan kerja. Perlu ada kebijakan pimpinan untuk program manajemen keselamatan kerja, untuk mendesain kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta mendisiplinkan pelaku pelanggaran merupakan komponen penting usaha-usaha keselamatan kerja. Selanjutnya ada komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja. Nah, satu cara untuk mendorong keselamatan kerja karyawan adalah dengan melibatkan seluruh karyawan di setiap kesempatan dalam sesi pelatihan tentang keselamatan kerja dan dalam pertemuan-pertemuan komite, di mana pertemuan ini juga diadakan secara rutin. Selanjutnya ada komite keselamatan kerja. Para pekerja seringkali dilibatkan dalam perencanaan keselamatan kerja melalui komite keselamatan kerja. Komite keselamatan kerja terdiri dari para pekerja yang berasal dari berbagai tingkat jabatan dan departemen. Nah, selanjutnya ada inspeksi penyelidikan kecelakaan kerja dan penelitian. Inspeksi terhadap keselamatan kerja dapat dilakukan oleh komite keselamatan kerja atau oleh koordinator keselamatan kerja. Inspeksi ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala dengan tingkatan hari kerja hilang yang berada di atas rata-rata. Yang terakhir ada evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan kerja. Nah, perusahaan harus mengawasi dan mengevaluasi usaha-usaha keselamatan kerja untuk memastikan apakah program manajemen keselamatan kerja berjalan sesuai program yang dibuat. Nah, itu yang selanjutnya. Yang kedua ada mengelola masalah kesehatan dalam kesehatan. Nah, ada berbagai macam masalah kesehatan yang sering dijumpai pada organisasi. Masalah kesehatan karyawan sangat beragam dan kadang tidak tampak. Penyakit ini dapat berkisar mulai dari penyakit ringan seperti flu hingga penyakit yang serius atau kronis yang berkaitan dengan pekerjaannya. Beberapa masalah kesehatan yang umum di tempat kerja adalah merokok di tempat kerja atau AIDS dan penyakit yang mengancam jiwa lainnya. Penyalahgunaan zat terlarang yaitu penggunaan zat tertentu atau penyalahgunaan zat terlarang. Alkohol atau obat-obatan lainnya dan stres. Dan ada juga beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi meningkatkan kesehatan karyawan dalam timbul masalah. Nah, ada beberapa program-program yang perusahaan melakukan program untuk menyelamatkan kesehatan karyawan. Yang pertama itu adalah memeriksa seperti faktor-faktor risiko, tekanan darah, penyakit jantung atau dan lain-lain. Yang kedua ada program latihan atau olahraga seperti daya tahan, aerobik, kekuatan dan lain-lain. Dan yang ketiga ada program pendidikan dan program kesadaran akan kesehatan seperti pengurangan stres, mengontrol berat badan, pencegahan nyeri atau cedera punggung. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada program keterampilan lainnya seperti pertolongan pertama. Nah, itu.
juga program bantuan karyawan. Apa yang dimaksud dengan program bantuan karyawan? Bantuan program karyawan ini adalah suatu program yang memberikan konsultasi dan bantuan lainnya untuk menolong karyawan yang memiliki masalah emosional, fisik, atau masalah pribadi lainnya. Pada program ini, perusahaan bentuk perwakilan bersama agen konseling pelayanan sosial. Karyawan yang memiliki masalah mungkin dapat menghubungi agensi tersebut, baik secara sukarela maupun karena rujukan perusahaan untuk mendapatkan bantuan. Nah, selanjutnya kita masuki ke keamanan kerja. Berbagai laporan media massa terkini menyampaikan bahwa masih terdapat perusahaan yang mempraktikkan cara-cara bekerja pada karyawannya dengan tidak aman. Berbagai persoalan tersebut berkaitan dengan kekerasan di tempat kerja dengan cara memukuli karyawan yang lambat dan tidak mengikuti keinginan perusahaan. Nah, faktor keamanan kerja juga berhubungan dengan pemulihan gangguan atau bencana bisnis. Kejahatan kerah putih, persoalan penyeleksian atau penyaringan karyawan, pelaksanaan bisnis yang tidak etis dan perusakan inventaris perusahaan, pencurian piranti keras atau piranti lunak komputer, pencurian peralatan kerja dan milik pribadi karyawan. Nah, upaya untuk mengurangi rasa tidak aman dalam bekerja dirancanglah suatu program yang menurut Metis dan Jokson pada tahun 2001 dikenal dengan nama Program Bantuan Karyawan atau EAPS sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi hukum. Yang kedua, ada konsultasi pensiun, ada konsultasi keuangan, ada konsultasi pemeriksaan risiko kesehatan, dan kelompok pendukung dan pendidik untuk AID. Ada juga jalur cepat untuk kritis 24 jam, ada konseling karir, bantuan untuk pemberhentian atau pemindahan, dan ada pendidikan kesehatan, dan ada pelarangan merokok, ada konseling untuk gangguan emosional atau mental, dan ada juga konseling untuk problem perkawinan keluarga, dan ada juga program untuk penyalahgunaan alkohol.